Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa hadir di sini ya dalam mengikuti acara hari ini. Alhamdulillah kita sudah menginjak hari kelima bulan Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan hari Senin tanggal 23 Februari tahun 2026. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita sebagai pembawa risalah transformasi, yang telah mengubah kegelapan menuju cahaya ilmu. Dari beliau jugalah kita mengenal bahwa agama ini bukan perkara ritual, akan tetapi agama adalah sebagai solusi nyata problematika sosial dan kebangsaan yang kita hadapi hari ini. Selamat datang para pemirsa semuanya di acara Tazkirah, Tauziah dan Dialog Ramadan Penuh Hikmah yang disiarkan langsung secara live streaming melalui akun Facebook Masjid Agung Kubah Timah. Tema kita pada kesempatan hari ini adalah tentang peran ulama dan negara, sinergi untuk kemaslahatan umat. Telah hadir di tengah-tengah kita seorang tokoh yang tidak asing lagi bagi masyarakat di Bangka Belitung, yaitu Profesor Hatamar Rasyid. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau ini adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Bangka Belitung dan beliau juga seorang akademisi di IAIN SAS Babel. Beliau sebagai Wakil Rektor 1 IAIN SAS Bangka Belitung. Suatu kehormatan bagi kami Prof, di sela-sela kesibukan Prof menyempatkan hadir untuk bertemu kita di sini untuk menyampaikan ilmu-ilmunya pada kita semua di sini. Baik para pendengar semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama antara Badan Pengurus Masjid Agung Kubah Timah dan didukung penuh oleh Bank Sumsel Babel Syariah dan juga sponsor dari Lazismu, Lembaga Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih pada para sponsor. Semoga dukungan yang diberikan menjadi amal jariah yang tidak terputus, mendatangkan keberkahan bagi perusahaan dan instansinya dan membawa kebahagiaan bagi pimpinan dan seluruh karyawannya. Amin ya rabbal alamin. Kami juga informasikan bahwa bagi para pendengar semuanya yang ingin bertanya terkait tema kita pada hari ini bisa melalui chat WA pada nomor 0852 10 90 1632. Kami ulangi, bagi para pendengar semuanya yang ingin bertanya bisa melalui chat WA pada nomor 0852 10 90 1632. Baik pemirsa semuanya, para pendengar live Facebook Masjid Agung Kubah Timah, kita akan segera ya mendengarkan tauziah dari Prof. Hatamar Rasyid ya terkait yaitu peran ulama dan negara, sinergi di dalam kemaslahatan umat. Prof, sebelum kita lebih mendalam, sering kita melihat ya seolah-olah urusan antara agama dan negara ini berjalan pada jalurnya masing-masing ya. Padahal secara sejarah membuktikan bagaimana nabi kita yaitu Rasulullah SAW adalah seorang ulama dan umara. Dan begitu juga dengan founding father kita, founding parent kita. Soekarno misalnya, beliau adalah seorang umara yang dekat dengan ulama. Bukti di dalam sejarah mengatakan bahwa bagaimana seorang Soekarno itu juga meminta fatwa kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sehingga dengan itu adanya keluar resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Kami ingin menggali dari Prof. Hatamar terkait
sebagai akademisi tentunya bagaimana sebenarnya potret ideal sinergi antara ulama dan umara untuk kemaslahatan umat itu. Umumnya untuk Indonesia dan khususnya bagi Bangka Belitung. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi jama'ana fi hadzal majlis jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati para pendengar Facebook live Facebook Kuba Timah, dan yang saya hormati pimpinan acara hari ini Pak Trianto, Magister Pendidikan, dan para kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan. Alhamdulillah, sebagaimana sudah dikatakan oleh pembawa acara tadi bahwa sinergi yang terjadi antara ulama dan umara itu seperti apa. Kalau secara idealistik sebagaimana digambarkan tadi, sebetulnya di masa-masa Islam awal sinergi itu sudah terjadi, bahkan ulama itu sekaligus sebagai pemimpin dunia. Jadi Nabi di satu sisi sebagai seorang kepala negara, dan di sisi lain dia adalah sebagai seorang Rasulullah yang menjadi nabi kepada kaum muslimin pada waktu itu. Kalau kita membandingkan ke Islam yang idealistik itu mungkin terlalu jauh untuk sekarang ini. Kita membandingkan di era Indonesia saja. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa sinergi sudah terjadi itu sejak masa pra-penjajahan. Masa penjajahan, bahkan era kemerdekaan hingga hari ini. Di masa penjajahan misalnya ulama bahu-membahu, berjuang mujahadah, semuanya dari unsur-unsur NU, Muhammadiyah ya pada waktu itu, dan beberapa organisasi Islam lainnya berjuang untuk melawan penjajah. Dan setelah kemerdekaan, para ulama juga sangat luar biasa dalam mendukung pemerintah hingga hari ini. Nah, semua yang terjadi secara historical itu dan faktual itu, sosiologis itu, dasarnya secara normatif memang terdapat di dalam ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Hadis Nabi salah satunya riwayat dari Abu Daud dan Tirmizi yang mengatakan, sinfani minan nasi iza soluhal nas wa iza pasadan nas. Dua kelompok dari manusia secara umum itu yang berperan penting, dan jika keduanya baik, yaitu antara umara dan ulama, ya, di dalam hadis itu dikatakan waqila manhum, dan dikatakan siapa mereka? Al ulama wal umara, al muluk wal ulama. Jadi kalau umaranya baik, ulamanya baik, insya Allah yang lainnya baik. Walaupun ada di dalam hadis Nabi yang lain mengatakan bahwa qawamud dunya bi arba'ati asya, terbangunnya dunia ini dengan 4 aspek. Satu, aspek yang pertama bi ulumil ulama, dengan ilmunya para ulama. Yang kedua, bi adalatil umara, dengan keadilan umara. Ketiga, bi syakhawatil agniya, dengan kedermawanan orang kaya. Dan terakhir, bi du'ail fuqara, dan doanya orang-orang miskin. Kita mengesampingkan yang keduanya, karena yang satu dua, ulama dan umara ini. Kenapa ulama menjadi penting dalam bangunan struktur dunia? Karena dengan ilmunya para ulama lah, ya, pemerintah itu akan mudah diarahkan ketika mereka akan terjadi penyimpangan yang nanti akan bertentangan dengan syariat agama dan moral secara umum, maka para ulama harus meluruskannya. Kenapa? Karena beban itu sudah secara otomatis menjadi milik para ulama. Tentu kita akan bertanya-tanya, ulama yang mana? Ya ulama yang warasatul anbiya. Sebagaimana hadis Tirmizi dan Abu Daud juga mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi.
Nah, kemudian di situ dikatakan an-nabi la yarisu dirhaman wala dirham dan apa di dalam hadis itu dikatakan tidak mewariskan dirham dan yang lain. Tapi innahu warithu al-ilm. Mereka mewariskan ilmu pengetahuan. Nah, dengan ilmu pengetahuan inilah ya, terutama di dalam banyak literatur hazanah keislaman, yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan itu tentu saja adalah ilmu pengetahuan yang sesuai dengan syariat Islam atau ilmu dunia dan akhirat yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi baik ilmu umum, ilmu agama, tapi memang ilmu yang bermanfaat untuk kemaslahatan manusia. Atas warisan inilah para ulama itu memiliki kewajiban untuk membantu, meluruskan jika terjadi hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh umara. Di dalam Al-Quran secara normatif bahkan Allah memerintahkan kita untuk patuh ya kepada pemerintah ya, pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah yang benar, yang berada dalam garis yang sesuai dengan ilmu pengetahuan, sesuai dengan apa yang diarahkan ulama itu wajib kita ikuti. Ya. Kalau mereka menyimpang maka tidak wajib. Oleh karena itu di situ atiullah wa rasul wa ulil amri minkum. Taatilah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemerintah. Ulil amri itu pemerintah, orang yang memiliki urusan pemerintahan. Nah, oleh karena itu sinergi ini menjadi penting. Dan sinergi ini menjadi contoh bagi umat, bagi masyarakat bahwa salah satu kewajiban ulama adalah memberikan bantuan, menjaga ya agar pemerintah berjalan sesuai dengan rel yang sesuai dengan moral dan agama. Kalau ulama ditanyakan, ulama yang mana yang dimaksud? Ya kalau di dalam kitab-kitab klasik manhum al-ulama. Ulama itu kan jamak dari kata alim, ulama, yaitu orang-orang may yatafaqquh fid din. Orang-orang yang memang mempelajari agama. Agama itu luas. Bukan hanya hadis, apa saja menikah, semua urusan. Termasuk urusan planet, segala macam. Dari agama muncul ke berbagai masalah. Nah, oleh karena itu, orang-orang ini adalah orang yang takut kepada Allah. Innama yahsallahu min ibadihil ulama di dalam surah Al-Fatir ayat 28 itu. Sungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut di muka bumi dari seluruh makhluk pada Allah itu adalah para ulama. Ulama yang mana? Yang yatafaqquh fid din. Kalau kitab-kitab klasik itu mereka yang disebut ulama itu syaratnya berat. Harus menguasai 14 ilmu alat ya, bahasa Arab, mantik, bayan, ma'ani dan sebagainya. Nah, tapi saat ini karena era modern, maka ulama itu tidak bisa lagi paham semua ilmu seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, maka berkumpullah ulama itu dalam sebuah organisasi. Bisa di Muhammadiyah, bisa di NU, bisa di Persis, bahkan bisa di MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, MUI sendiri itu di dalam visi misinya adalah khadimul ummah, himayatul ummah, wasodikul hukama. Jadi orang yang memberi pelayanan kepada umat, umat diberikan layanan dalam pengertian layanan yang terkait dengan agama, lalu umat juga harus dijaga, himayah ya, dijaga jangan sampai menyimpang dari syariat, akidahnya, ibadahnya, makannya, minumnya. Maka di umum itu ada LP POM, makan minumnya, kehalalannya, cara nyembelihnya dan seterusnya. Lalu dia juga sebagai sodikul hukama, sebagai mitra pemerintah. Di situ realnya ulama itu harus memiliki hubungan yang sinergis dengan pemerintah. Dan dalam banyak hal ulama yang betul-betul memiliki integritas keulamaannya itu memang membantu pemerintah dalam
ruang dan waktu yang memang dibutuhkan, bukan karena sesuatu yang lain. Ya. Karena ada motif politis, motif ekonomi dan sebagainya, tidak. Tapi memang atas panggilan Allah sebagai pewaris Nabi, pewaris ilmu dari Nabi SAW, ulama wajib memberikan wejangan, bantuan kepada pemerintah, apalagi sampai ada hal-hal yang kurang sesuai dengan syariat. Apapun bentuknya, kalau di MUI namanya itu fatwa. Ya. Jadi ada komisi fatwa yang selalu mengeluarkan fatwa dalam keadaan apapun, bukan hanya soal makanan, minuman, kehalalan, tapi kadang-kadang juga MUI, dan MUI ini kan gabungan ulama dari mana-mana. Ya. Dari semua organisasi, dari Muhammadiyah ada, NU ada, Persis ada, apalagi itu. Semua organisasi Islam ada dan bergabunglah di situ. Dan mereka memberi fatwa kepada banyak hal, termasuk pertahanan keamanan negara. Ketika COVID mereka ada fatwa. Ya. Ketika misalnya ada hal-hal yang mengganggu masyarakat, mereka juga ada fatwa untuk memberikan arahan kepada pemerintah dan umat. Jadi tidak main-main, tugasnya berat. Oleh karena itu sebetulnya sangat berat menjadi ulama itu. Ya. Saya ketika belajar dari pondok sampai ke S3 itu selalu bertanya, termasuk guru saya, Prof. Kures, Prof. Agil Munawar, berapa yang lain ya. Manhum al-ulama, siapa mereka itu ulama? Ya tadi, orang yang menguasai ilmu-ilmu alat kebahasaan itu 14 tadi. Ya. Mereka semua tafsir, hadis, mantik, bayan, ma'ani, bahasa Arab, dan seterusnya. Nah, bagaimana mereka-mereka yang tidak belajar itu, yang cuma belajar ilmu kedokteran, ya bisa menjadi ulama, tapi spesifik di bidang kedokteran. Bidangnya Islam. masing-masing ya. Jadi spesifik, jadi spesialis di bidang tertentu. Tidak bisa seperti ulama-ulama dulu yang all round, serba bisa. Seorang Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah atau Ibnu Khaldun yang menguasai banyak ilmu ya. Termasuk musik pun mereka kuasai. Jadi bukan hanya tafsir hadis. Nah itu karena dulu ulama dulu itu all round, serba bisa. Sekarang bergabunglah karena yang ini satu ahli kimia, ini ahli bahasa, ini ahli fikih, bergabung mereka untuk fatwa. Oleh karena itu tidak bisa fatwa kalau terkait dengan misalnya makanan, produk yang tercampur dengan zat-zat kimia, itu yang ngomong harus ahli kimia. Oleh karena itu bahasanya itu fatwanya fatwa jama'i. Jadi kalau dulu kan itu kan fatwanya al-fardiyah ya. Fatwanya fatwa sendirian, kalau sekarang fatwanya kolektif. Oleh karena itu semakin banyak ulama yang membahas tentang suatu hal, maka semakin bagus hasilnya. Dan disinilah peran-peran ulama itu dilakukan. Para hadirin, para saimin, pendengar Facebook, live Facebook Masjid Agung Qubatimah yang saya hormati, selain itu ulama juga dalam sejarah memiliki peran sinergis terkait dengan bagaimana umat cerdas secara ilmu pengetahuan. Karena umat yang cerdas, umat yang mengerti agama itu sangat penting. Bahkan Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan, andainya kebodohan itu berwujud manusia sama dengan kemiskinan, saya akan membunuhnya. La aqtulunna, saya akan membunuhnya. Oleh karena itu kemiskinan, kebodohan tidak boleh terjadi dalam umat Islam. Ulama memberikan arahan, ujangan supaya masyarakat itu cerdas ya dalam memahami ajaran-ajaran agamanya. Islam misalnya dengan berbagai varian di dalamnya, itu umat harus cerdas. Oleh karena itu di situ peran penting ulama luar biasa untuk memberi sinergi bagi pembangunan umat dan mengarahkan umat supaya umat lebih berkualitas, sejahtera, dan nanti menciptakan negeri yang gemah, ripah, loh jinawi, baldatun thayyibun rabbun ghafur. Mungkin itu saja. Ya, baik Prof. Terkait tadi peran ulama di dalam sebagai al-ulama warasatul anbiya gitu Prof ya. Kemudian dalam konteks hari ini di Bangka Belitung misalnya Prof. Ya. Bagaimana ulama serta umara pemerintah ini seharusnya bersinergi misalnya di dalam memerangi kemiskinan, kemudian memerangi degradasi moral yang terjadi di masyarakat.
Ini seperti apa kira-kira, Prof? Ya, saya kira memang sebagaimana saya katakan tadi, ulama juga memiliki peran di luar peran-peran yang hanya di luar yang saya jelaskan, bukan may yatafaqquh fid din amsi, tapi mereka bisa bersama-sama pemerintah itu membuat mendukung program pemerintah terkait dengan pencerdasan umat. Sebagaimana yang dikatakan tadi, misalnya bagaimana dekadensi moral yang terjadi saat ini dikurangi dengan berbagai program yang itu bersinergi dengan ulama. Kami di MUI sendiri itu berkali-kali mendapatkan stakeholder yang mohon kerjasama bantuan kepada masyarakat kita yang melakukan kejahatan, terutama dari BNNP, Badan Narkotika Provinsi misalnya kan. Bagaimana MUI memberikan bantuan kepada mereka MUI dalam pengertian yang luas ya, ulama yang luas, berikan bantuan kepada BNP untuk melakukan rehabilitasi ya. Kalau bantuan hukum dan edukasi segala macam, atau edukasi dan rehabilitasi kepada korban pengguna narkoba. Karena mereka korban dari bandar, dari pengedar dan seterusnya. Nah, itu bagaimana mereka direhab melalui pendekatan agama, diajak zikir, melakukan kegiatan-kegiatan yang baik dan sebagainya. Lalu terkait juga dengan perkawinan dini, narkoba, radikal, ya, terorisme, radikalisme dan sebagainya. Jadi sebetulnya bukan hanya soal-soal yang terkait dengan fatwa halal saja yang bisa dilakukan para ulama, tapi semua aspek kehidupan manusia yang mereka dapat melaksanakan kehidupannya lebih baik. Ya, karena dunia yang banyak tantangannya itu kan sekarang ini kan luar biasa, masyarakat kita baik ekonomi, sosial, politik dan budaya yang aksesnya bisa ke mana-mana. Oleh karena itu di situ dibutuhkan sinergi kolaborasi antara ulama dan negara dalam ini pemerintah daerah. Saya kira demikian. Baik, Prof. Ini tentunya pemirsa, para pendengar semuanya, sinergi antara ulama dan umara di dalam untuk menuju yaitu kemaslahatan umat, tentunya ini adalah suatu hal yang sangat penting ya. Kemudian Prof, seringkali muncul persepsi di masyarakat ini Prof, terkait misalnya kebijakan pemerintah sebagai umara itu terkadang berbenturan dengan aspirasi umat yang dijaga oleh ulama. Mungkin sebagai ketua MUI sekaligus akademisi, bagaimana melihat jalan tengah atau mencari win-win solution agar pembangunan ekonomi di Babel tetap berjalan pesat, namun tidak menabrak koridor etika dan koridor syariat. Itu mungkin seperti apa, Prof? Iya, terima kasih. Memang di dalam kaidah Islam itu, kaidah usul fikih, ada dua hal ya. Kalau yang paling utama itu memang segala sesuatu yang dilakukan itu harus sesuai dengan syariat. Betul. Atau yang memiliki manfaat. Jika terjadi hal-hal yang punya mudarat, maka carilah mudarat yang paling kecil. Nah, oleh karena itu ulama harus memberikan pencerahan kepada pemerintah. Misalnya pemerintah itu kan tidak serta-merta mengambil kebijakan itu, apalagi bentuknya dalam bentuk peraturan perundangan ya. Baik perda atau undang-undang yang di dalamnya tentunya biasanya kan ada penjelasan kepada publik kalau ini terapkan seperti apa ya. Jadi uji publik namanya. Karena dalam ilmu kebijakan tidak boleh sebuah kebijakan langsung tiba-tiba muncul tanpa ada komunikasi ya, bottom up maupun top down kepada masyarakat. Oleh karena itu agar jangan terjadi benturan setelah peraturan kebijakan dibuat. Nah, ulama biasanya memberikan arahan ya, saran kepada pemerintah agar kebijakan apapun yang dibuat jangan membuat masyarakat itu jadi korban, menderita atau memiliki dampak yang kurang baik. Nah, oleh karena itu yang paling utama, maqasid ya, tujuan syariah yang paling utama itu untuk kemaslahatan umat. Apapun bentuknya, bisa kalau sudah terbentuk peraturan perundangan bisa diadendum atau diubah lagi melalui rapat DPR atau apapun namanya, sehingga tidak boleh ada sebuah kebijakan yang merugikan umat, kecuali kebijakan itu untuk kepentingan yang lebih besar. Untuk kepentingan bersama umat, misalnya hanya
dimintakan pengorbanan sedikit untuk kepentingan yang lebih Lebih besar. besar. Ada masalah ammah, masalah yang lebih besar. Nah, itu lain lagi. Tapi kalau dan peraturan tidak boleh hanya untuk orang per orang. Aku tidak bisa itu, peraturan itu tidak cocok dengan aku. Sementara orang lain cocok. Peraturan harus Kompak. umum, untuk masyarakat umum. Tidak boleh mentang-mentang dia dekat dengan kepala daerah, dekat dengan presiden, saya bikin aturannya nggak boleh. Iya. Peraturan harus umum. Jadi prinsip-prinsip membuat aturan kebijakan memang untuk kebijakan publik, kepentingan masyarakat secara umum, masalah al-ammah dalam istilah kita ulama itu ya. Jadi tidak boleh ada kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Hatamar Rasyid, sangat luar biasa dari jawaban-jawaban yang beliau sampaikan. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah nih, Pak Prof. Terkait ya Prof. Hatamar yang mungkin bersentuhan langsung dengan para mahasiswa yang kategori mungkin generasi Z di era disrupsi informasi ini, banyak anak muda yang lebih mendengar ulama Kiai Google daripada ya ulama struktural. Ini banyak anak muda yang seperti itu, Prof. Bagaimana strategi MUI ya dan institusi pendidikan yang IAIN-SES tadi bersinergi dengan pemerintah untuk memastikan anak muda kita tetap memiliki sanad keilmuan yang benar dan cinta terhadap tanah air kita. Seperti apa kira-kira? Makasih. Saya kira Google itu kan bukan tujuan, dia alat. Sama dengan perkataan Cak Nur bahwa demokrasi itu bukan tujuan, demokrasi adalah alat. Ya. Kalau tanpa demokrasi Indonesia lebih bagus, nggak usah demokrasi juga nggak apa-apa. Andainya itu bisa terjadi. Nah, oleh karena itu Google itu hanya alat. Ya. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya rujukan, apalagi pedoman, tuntunan kehidupan kita ya. Ya. Kita tetap kembali kepada tuntunan-tuntunan yang hidup, ya, yang living ya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu salah satu yang paling itu adalah bagaimana kita dapat menggunakan berbagai sumber-sumber ya ulama itu baik dari MUI, NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya sebagai sumber rujukan. Jadi Google itu sebenarnya alat. Nah, oleh karena itu perlu konfirmasi juga. Banyak juga hal-hal yang di dalam Google itu yang sumbernya itu karena itu dibuat oleh AI juga. Iya. Jadi tidak akurat, oleh karena itu membutuhkan konfirmasi tabayun ke kitab-kitab maraji ya yang sesungguhnya. Jadi tidak bisa percaya 100% aja dengan Google, harus konfirmasi juga dengan yang lainnya. Oleh karena itu disarankan memang sumber-sumber yang ditulis di Google itu adalah dari sumber-sumber maraji yang terbaik. Percaya ya. Ya, yang terpercaya. Jangan membuat sumber-sumber yang dhaif, lemah ya. Kadar ilmiahnya rendah, oleh karena itu tetap ada konfirmasi ke sumber-sumber yang lebih otoritatif gitu ya. Baik. Demikian. Baik, terima kasih Pak Prof. Hatamar, sebuah pencerahan tentunya bahwa sinergi antara ulama dan negara adalah kunci utama kemaslahatan umat. Poin penting yang bisa kita petik adalah ulama sebagai penjaga nilai dan negara sebagai pelaksana amanah harus berjalan seiring, ibarat dua sisi mata uang ya. Keduanya saling menguatkan demi menciptakan tatanan masyarakat yang tidak hanya maju secara fisik, akan tapi juga berkah secara spiritual. Terima kasih Pak Prof. Hatamar. Semoga Profesor senantiasa diberikan kesehatan untuk selalu membimbing umat di Bangka Belitung ini. Bagi pemirsa yang melewatkan sesi awal dari video ini, dapat disaksikan kembali di akun Facebook Masjid Agung Kubah Timah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor dari Bank Sumsel Babel Syariah dan dari Lazismu Bangka Belitung. Jangan lewatkan seri tadzkirah selanjutnya setiap hari selama bulan Ramadan pada pukul 17.30 hingga menjelang berbuka dengan tema-tema yang tak kalah menarik tentunya ya, hanya di kanal Facebook Masjid Agung Kubah Timah. Saya Trianto yang bertugas hari ini beserta kru dari Masjid Agung Kubah Timah mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat melanjutkan ibadah puasa. Selamat menanti waktu berbuka. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد
أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.